Apakah saudara sedang dalam peperangan iman atau sedang berjuang melawan segala godaan dan cobaan? Atau apakah saudara mulai merasa lemah dan tak berdaya karena setiap masalah persoalan yang kita hadapi? Ataukah kita mulai capek, sudah putus asa dan mau mundur dari peperangan iman ini? Mari siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan jaminan buat kita saat ini bahwa orang beriman tidak terkalahkan. Orang beriman tidak terkalahkan. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Salam jumpa kembali kita hari ini, di mana kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan waktu untuk kita bersama-sama satukan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sebab Dia layak untuk dimuliakan. Dia layak untuk disembah, Dia layak untuk ditinggikan, Dia layak untuk dihormati. Oleh sebab itu siapkan hati kita. Lupakan dulu semua kesibukan-kesibukan yang ada di luar sana. Lupakan dulu segala masalah persoalan kita. Kita mau kuasai tubuh jiwa roh kita. Kita mau pusatkan hati kita untuk Tuhan saat ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau beri hati kita, hidup kita bagi Tuhan. Kita mau memuji menyembah Dia. Kita mau tinggikan Dia. Dan kita mau mendengar firman Tuhan. Amin. Apapun keberadaanmu, biarlah hari ini dengan iman engkau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Percaya bahwa hari ini Tuhan mau memberkati kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur atas semua berkat anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu ini sampai saat ini. Kami tetap dalam perlindungan Tuhan, kami dalam berkat anugerah Tuhan. Kami tetap di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kami percaya saat ini juga Tuhan sedia untuk melawat setiap pribadi kami. Kami yang ada di dalam rumah kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami berikan waktu ini untuk Tuhan, untuk kami memuji memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat khusus buat kami saat ini. Oleh sebab itu kami minta biar Engkau hadir di tiap rumah tangga, di setiap keluarga-keluarga yang pagi atau saat ini siap untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap pribadi kami, Engkau menjamah kami, Engkau memberkati kami lewat ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi alat dalam tangan Tuhan, memimpin ibadah ini, menyampaikan firman Tuhan, memimpin perjamuan kudus dan juga doa berkat. Kiranya Tuhan yang akan mengambil alih dari awal sampai akhirnya, sehingga jadi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. 1 bulan kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana iman kita seperti biji sesawi, seperti benih yang harus selalu bertumbuh.
Dan saya percaya kalau kita mengikutinya dengan saksama dan kita melakukan setiap firman ini, mempraktekkan setiap firman ini, sebab firman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan, ketaatan akan firman Tuhan, karena didasari oleh kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita juga mendengar suara Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan kita tetap teguh di atas kebenaran firman Tuhan yang kita perkatakan, maka benih iman itu akan terus bertumbuh. Dan saya percaya ketika kita bertumbuh iman kita, maka kita akan menjadi seorang yang beriman yang tidak terkalahkan. Amin. Haleluya. Tadi saya sudah awali, apakah kita sedang dalam masalah? Apakah kita sedang dalam peperangan iman, perjuangan melawan setiap godaan dan cobaan? Dan apakah kita mulai lelah, capek, ya, menghadapi semua itu? Ataukah kita mulai putus asa dan mau mundur dari peperangan itu? Haleluya. Saya percaya ketika kita benar-benar mengikuti firman Tuhan mengenai bagaimana iman itu seperti benih yang harus selalu bertumbuh, ketika itu terus kita praktekkan, kita jalani dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang beriman yang tidak terkalahkan oleh apapun juga. Amin. Haleluya. Mari, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan dengan beberapa lagu ke depan. Dan biar lagu itu kita nyanyikan dari hati kita yang paling dalam, dan kita berikan pujian penyembahan kepada Tuhan secara khusus. Dan saya percaya ketika kita mulai memuji, menyembah Tuhan, saya percaya Roh Kudus mulai bekerja dalam kehidupan kita. Dia akan pulihkan kehidupan kita, Dia akan tolong kita, Dia memberi kekuatan buat kita, sehingga kita mampu lagi untuk menghadapi peperangan iman, dan kita tidak terkalahkan. Amin. Haleluya. Mari memuji Tuhan. Dalam segala perkara, Yesus hari
Haleluya. Ya, kiranya pujian itu yang kita naikkan memberikan satu kehormatan kepada Tuhan, memberikan satu penyembahan kepada Tuhan, sebab Dia yang layak untuk kita puji dan sembah, sebab Dia Allah yang kudus, yang mulia, yang berkuasa di atas seluruh kehidupan kita. Haleluya. Orang beriman, tema kita bulan Oktober ini adalah orang beriman tidak terkalahkan. Haleluya. Orang beriman tidak terkalahkan. Mari kita buka di dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Orang beriman tidak terkalahkan. Banyak anak Tuhan yang kalah dalam peperangan iman. Bahkan ada banyak juga yang mundur sebelum sampai kepada garis akhir. Dan mereka pasti kehilangan mahkota yang Tuhan janjikan. Namun kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, Paulus mengatakan bahwa orang yang beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak terkalahkan, karena Allah ada di pihak mereka. Haleluya. Dan saya percaya firman Tuhan bukan saja tertuju kepada orang-orang atau jemaat Tuhan yang ada di Roma, tetapi itu juga firman Tuhan juga tertuju kepada saya dan saudara, jemaat Tuhan yang ada di Duta Firman, jemaat Tuhan yang ada saat ini. Ya, dikatakan bahwa orang beriman kepada Allah. Saudara beriman kepada Allah? Firman Tuhan ini juga ditujukan buat saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Allah, ya. Di mana dikatakan orang yang beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak terkalahkan. Amin. Saudara adalah orang percaya, orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka saudara juga adalah jemaat Tuhan. Ya, firman ini juga buat kita, ya,
bahwa kita adalah orang beriman. Orang beriman kepada Allah dikatakan tidak terkalahkan. Mengapa? Mengapa Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaat yang ada di dalam di Roma? Dan mengapa firman ini datang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus? Ya. Di sini dikatakan di dalam ayat yang pertama, di dalam ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Yang pertama kita tahu kenapa dikatakan kita orang beriman tidak terkalahkan? Karena Allah menyertai kita. Allah menyertai orang-orang percaya yang ada di Roma. Dan Allah juga menyertai saya dan saudara sebagai orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang luar biasa, ya. Jadi kita tidak akan terkalahkan. Di sini orang, bukan orang Kristen, bukan orang GSDA, tapi orang percaya, orang beriman kepada Allah tidak terkalahkan, ya. Bukan orang beriman kepada gereja, orang beriman kepada pendeta, bukan. Orang beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus, mereka tidak terkalahkan. Haleluya, haleluya. Ini firman Tuhan mengatakan supaya kita yang mungkin mulai lemah, yang mungkin mulai kalah, mau mundur dalam peperangan iman yang kita hadapi, menghadapi godaan dan cobaan dan keadaan-keadaan situasi yang kita hadapi saat ini, kita boleh dikuatkan kembali, kita boleh disadarkan kembali bahwa sebetulnya kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sebetulnya kita tidak akan terkalahkan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Haleluya. Tuhan menyertai kita, ya. Penyertaan Allah itu melebihi penyertaan seorang ibu, ya. Kalau kita baca di dalam Yesaya 49, Yesaya 49 ayatnya yang ke-15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Haleluya. Ya. Dikatakan penyertaan Allah melebihi seorang ibu yang menyertai anaknya. Ya. Kalau seorang ibu dikatakan bisa melupakan anak yang dilahirkan dari kandungannya, bisa saja karena banyak sekali ibu-ibu yang melahirkan anak dia dan anaknya dibunuh, dibuang di tong sampah. Itu banyak terjadi. Tetapi dikatakan pada umumnya seorang ibu pasti selalu mendampingi anak-anaknya. Ibu yang mengandung dan melahirkan pasti dia mendampingi, menyertai dia sampai waktunya dia dilepaskan sendirian, mandiri. Ya, pada umumnya. Tetapi dikatakan kalaupun ada seorang ibu yang mengandung dan melahirkan anaknya dan melupakan anaknya, Allah sekali-kali tidak akan pernah melupakan saya dan saudara sebagai orang beriman kepada Dia yang sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Amin. Haleluya. Ingat lagu penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Luar biasa. Penyertaan Tuhan begitu sempurna, menunjukkan bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Itulah sebabnya kita harus menyadari, seberat apapun masalah, persoalan, pergumulan kita, perjuangan kita, peperangan iman kita, kita jangan mengalah, jangan menyerah. Sebab kita tahu bahwa kita tidak akan terkalahkan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita dengan penyertaannya yang luar biasa. Bahkan di dalam Mazmur 37, Mazmur 37 ayat 23 sampai 25 bagian A dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh,
tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Haleluya, luar biasa. Allah menyertai kita. Dan ketika Dia menyertai kita, Dia memberi kekuatan yang baru. Walaupun seringkali kita lemah dan jatuh, tapi tidak akan tergeletak. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Haleluya, haleluya. Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Haleluya. Ingat lagu? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menopang tangan orang-orang yang terus hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi ingat baik-baik, kita adalah orang beriman yang tidak terkalahkan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan ternyata dan terlihat ketika kita lemah dan jatuh. Kita tidak akan tergeletak, tapi karena tangan Tuhan akan menopang kehidupan kita. Angkat kembali kita, dan kita boleh berjalan kembali. Itu menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita, menjadi penolong buat kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Ya, itu sebabnya jaminan firman Tuhan, seharusnya orang beriman itu tidak terkalahkan. Ya, selidiki kembali. Apakah kita orang-orang beriman? Apakah iman kita bertumbuh? Ataukah kita hanya menjadi benih saja yang tidak pernah tertanam, bahkan tidak pernah bertumbuh, hanya disimpan terus, hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, sudah enak dalam zona nyaman yang begini-begini aja, nggak mau lagi ada masalah, nggak mau lagi nanti berperang kalah, ya. Sebelum mencapai garis akhir dia sudah mundur duluan, ya. Tapi orang-orang yang beriman sungguh kepada Allah, dia tidak akan pernah terkalahkan. Kenapa? Karena Allah menyertai dia. Jadi ketika dia lemah, Tuhan menopang dia. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah, yang menjaga kehidupannya tetap bersih di hadapan Tuhan, yang menjaga kehidupan kualitas imannya terus naik dan bertumbuh ke level yang lebih tinggi lagi. Melalui apa? Melalui baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan berdiri teguh di atas setiap perkataan firman Tuhan. Dan dia menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan. Haleluya. Karena Allah menyertai kita senantiasa. Kalau kita hanya bergantung kepada suami atau istri, atau anak atau orang tua, mereka tidak dapat menyertai kita di dalam segala hal. Hanya sewaktu-waktu dalam waktu yang tertentu dan terbatas. Tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Waktunya 24 jam terus menyertai kita. Kita pun sudah terlelap tidur, Dia masih menjaga kita. Dia tidak pernah tertidur, melihat dan memantau setiap kehidupan kita. Haleluya. Itu yang pertama. Ya, kita orang beriman tidak terkalahkan. Kenapa? Karena Allah menyertai kita. Kedua, kita tidak akan terkalahkan. Kenapa? Di dalam ayat 32 mengatakan, Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, anak itu Yesus Kristus, tetapi menyerahkan Yesus Kristus bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya. Yang kedua, ya, ada rahmat dan anugerah Allah yang menyertai kita. Haleluya. Ada rahmat dan anugerah Allah yang menyertai kita, di mana Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu yang kita kenal Yesus Kristus. Dia telah membayar kita dengan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib, dan Dia bangkit untuk keselamatan kita. Dia yang sudah menebus kita dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus.
Dia juga yang akan mengaruniakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Ya, artinya apapun keperluan kita adalah tanggung jawab daripada Allah itu sendiri. Amin. Ya. Itu kedua, kita dikatakan orang beriman yang tidak terkalahkan karena kita diberikan rahmat anugerah daripada Allah yang menyertai kita. Ya, yang diawali dengan membayar kita dengan harga yang mahal, yaitu mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menjadi penebus dalam hidup kita. Ya, kalau dia sudah korbankan kita, Yesus sudah bayar kita dengan harga yang mahal, yaitu dengan anaknya Yesus Kristus, Ia juga akan mengaruniakan segala sesuatu seperti yang dikatakan dalam ayat 32 ini. Ia dimaksudkan Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya. Artinya Dia sudah membayar kita dengan harga yang mahal, Yesus Kristus. Dia juga akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Ya, artinya apapun keperluan kita adalah tanggung jawab Allah. Ketika kita dalam peperangan iman, kita butuh kekuatan. Tuhan berikan kekuatan. Kita butuh senjata-senjata rohani. Tuhan berikan senjata-senjata rohani buat kita. Ya, apapun yang kita butuhkan ketika kita sedang berperang, ya, ada peperangan iman di sana. Apakah itu kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, apakah itu kebutuhan-kebutuhan rohani kita, maka Allah bertanggung jawab menyediakan semua keperluan-keperluan itu. Itu anugerah, rahmat anugerahnya, ya, yang mengaruniakan kepada kita. Dengan mengaruniakan kepada kita anaknya Yesus Kristus, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan. Haleluya. Haleluya. Apa saja yang kita perlukan ketika kita sedang dalam peperangan iman, dalam perjuangan melawan cobaan dan godaan. Ya, apapun kebutuhan kita, Tuhan bertanggung jawab menyediakan semuanya itu. Ingat, rahmat dan anugerahnya menyertai kita. Kita bukan saja diselamatkan begitu saja, bukan saja diambil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, bukan saja ditebus dengan darah anaknya Yesus Kristus, tetapi selama kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, karena kita sangat tidak cocok lagi dengan keinginan-keinginan dunia ini, ya, bertentangan. Itu sebabnya dunia membenci kita. Iblis coba untuk menjerat kita. Tetapi jangan takut, karena kita pasti tidak terkalahkan. Kenapa? Karena ada rahmat dan anugerah Allah, ya, yang menyediakan atau mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam peperangan itu, sehingga kita tidak akan terkalahkan. Haleluya. Amin, saudara. Katakan di samping kiri kananmu, haleluya. Kita adalah orang beriman yang tidak terkalahkan. Haleluya. Karena Allah menyertai kita. Karena ada rahmat dan anugerahnya yang menyertai kita. Dia mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan, dan Allah bertanggung jawab untuk hal itu. Yang ketiga, ya, di dalam ayat 37 sampai 39 dari Nats kita, ayat 37 sampai 39, sebaca, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi yang ketiga, kenapa orang beriman dikatakan tidak terkalahkan? Karena mereka atau kita adalah pusat dari kasih Allah. Amin. Kasih Allah itu tertuju kepada saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah itu tidak tertuju kepada malaikat. Kasih Allah itu tidak tertuju kepada ciptaan Allah yang lain. Tapi kasih Allah itu tertuju kepada manusia. Manusia yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Termasuk saudara dan saya, ya. Jadi kita tidak akan terkalahkan. Ya, kenapa? Karena kita adalah pusat daripada kasih Allah itu. Ya, kasih Allah itu tertuju kepada saya dan saudara. Ya, jadi dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Karena kasih Allah itu lebih kuat daripada kuasa maut. Amin. Kasih Allah lebih kuat daripada kuasa maut, dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut, ya, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, jadi kasih Allah itu yang kita adalah pusat daripada kasih Allah. Ya, jadi kasih Allah itu ditujukan kepada saya dan saudara, dan kasih itu lebih besar kuasanya atau lebih kuat kuasanya daripada kuasa maut. Dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan, sudah dipatahkan. Amin. Haleluya. Maut tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa? Karena kasih Allah. Ya. Kuasa kasih Allah lebih besar daripada kuasa maut. Ya. Berikut, kuasa Allah lebih kuat dari segala atau siapapun yang hidup, dikatakan. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup. Ya, jadi kasih Allah itu lebih kuat daripada siapapun yang hidup di dunia ini. Siapapun yang hidup, ya, siapapun yang berkuasa, kasih Allah lebih kuat daripada kekuatan mereka. Amin. Amin. Kasih Allah bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan itu, kekuatan-kekuatan mereka yang hidup, yang berkuasa di dalam dunia ini. Haleluya. Ya, itu sebabnya dikatakan bahwa orang beriman tidak terkalahkan. Kenapa? Karena kita adalah pusat daripada kasih Allah. Kasih Allah ditujukan kepada kita. Oleh sebab kasih Allah itu lebih kuat daripada maut, maka maut tidak berkuasa di atas hidup kita. Karena kasih Allah itu lebih kuat daripada mereka yang hidup, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan. Bahkan kasih Allah lebih kuat daripada kuasa malaikat-malaikat sekalipun. Ya. Kasih Allah tidak ditujukan kepada para malaikat, tapi kasih Allah ditujukan kepada saya dan saudara, orang-orang yang beriman, yang berkenan kepada Dia. Ya. Jadi kasih Allah lebih kuat daripada kuasa malaikat-malaikat. Jadi jangan takut dengan malaikat-malaikat yang dikatakan malaikat pencabut nyawa lah, malaikat apalah, ya. Karena kuasa kasih Allah lebih kuat daripada kuasa para malaikat. Haleluya. Haleluya. Ya. Kuasa kasih Allah lebih kuat daripada kuasa pada para pemerintah. Ya, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dikatakan. Ya, kasih Allah lebih kuat daripada kekuasaan atau kuasa para pemerintah. Ya, dikatakan pemerintah bisa memimpin dengan tongkat besi, tapi Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, ya, yang menyelamatkan kita. Ya, kasih Tuhan lebih kuat daripada kuasa pemerintahan, baik sekarang maupun yang akan datang. Ya, kasih Tuhan lebih kuat. Ya,
Bahkan kasih Tuhan dikatakan lebih kuat daripada kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun ada di bawah. Di mana dikatakan bahwa sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, luar biasa. Kasih Allah itu lebih kuat daripada kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Lebih kuat dari makhluk apapun. Ya, bisa dikatakan iblis, setan, roh jahat, ya. Kasih Allah lebih kuat daripada mereka. Inilah ya yang menjadi jaminan kenapa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma, dan itu juga buat saya dan saudara, bahwa orang beriman tidak terkalahkan. Saya dan saudara tidak terkalahkan ketika iman kita bertumbuh, ya, terus bertumbuh dan mendengar firman Tuhan, melakukan dan taat kepada firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, ya, dan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan terkalahkan, ya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Orang-orang yang berkenan kepada Dia, ya, Tuhan menyertai kita. Bahkan ada rahmat dan anugerahnya yang mengaruniakan keselamatan buat kita melalui Yesus Kristus, dan mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan di dalam peperangan iman itu. Dia karuniakan dalam kehidupan kita, sehingga kita diperlengkapi dengan senjatanya, sehingga kita tidak terkalahkan. Haleluya. Dia menganugerahkan segala sesuatu yang kita perlukan, ya. Dan yang ketiga, karena kita adalah tujuan atau pusat daripada kasih Allah, ya. Dikatakan di dalam ayatnya ketiga, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, oleh Allah yang telah mengasihi kita. Haleluya. Kasih Allah itulah lebih kuat daripada maut. Kasih Allah lebih kuat daripada pemerintah-pemerintah. Kasih Allah lebih kuat dari siapapun yang berkuasa. Kasih Allah lebih kuat daripada para malaikat. Kasih Allah lebih kuat daripada kuasa-kuasa yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Kasih Allah lebih kuat daripada makhluk apapun yang ada di dalam dunia ini. Kasih Allah lebih kuat. Itu sebabnya kita tidak akan terpisahkan dari kasih Allah itu. Karena itu begitu kuat mengikat kita. Haleluya. Apakah kita beriman kepada Tuhan? Bertumbuh dalam iman kita karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita mengiring Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, maka kita menjadi orang beriman yang tidak terkalahkan. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Anugerah rahmat-Nya mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan. Dan lebih daripada itu, kasih Allah lebih kuat dari apapun juga, dan tidak dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah itu. Karena kasih Allah kuat, lebih kuat dari maut. Maut tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kekuatan-kekuatan dunia ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan segala makhluk yang ada tidak dapat memisahkan kita dari Allah, dari kasih Allah. Dan penguasa pemerintah manapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu sebabnya dikatakan kasih Allah itu lebih kuat daripada hal-hal itu. Haleluya. 3 hal ini, ya, yang menjadi pegangan kita. Nah, kita akan menjadi orang beriman
yang tidak terkalahkan. Kembali saya baca ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Ingat lagu. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Wow, Allah mana seperti Allah kita? Ya. Dia yang mau berlatih kita dalam berperang, memperlengkapi kita, dan memimpin kita untuk menjadi pemenang. Haleluya, haleluya. Bahkan ada lagu, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Dia menyertai kita. Ya, Dia menganugerahkan karunia atau anugerah, mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan ada kasih, ada kekuatan kasih-Nya yang mengikat kita, sehingga kita tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Maut sekalipun, pemerintah-pemerintah baik sekarang dan ataupun nanti, penguasa-penguasa di atas ataupun di bawah, segala makhluk, segala para malaikat pun tidak berkuasa untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bila kebenaran firman ini menjadi kekuatan buat kita, ketika kita mendengar firman Tuhan, masihkah kita lemah? Masihkah kita putus asa? Masihkah kita mau mundur dari peperangan? Atau sekarang kita bangkit? Ya, kita katakan, aku orang beriman yang tidak terkalahkan, karena Tuhan menyertaiku. Dia menopangku, mengangkatku, dan berdiri kembali. Dan Dia melatih berperang. Dia mengajar kita menjadi pemimpin, ya, untuk mengalahkan segala godaan dan cobaan, segala tantangan, segala masalah, dan kita menjadi pemenang. Haleluya. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Haleluya. Orang beriman tidak terkalahkan. Jadilah orang beriman yang tidak terkalahkan. Untuk itu, iman kita harus terus bertumbuh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelumnya, kita mau berdoa. Kita mau mengikuti perjamuan, ya. Bapak, Ibu, Saudara, di rumah saudara sudah siapkan air anggur yang melambangkan darah Yesus dan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Saudara, siapkan itu sementara kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan, karena ada kebenaran firman Tuhan yang datang menguatkan kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, yang Engkau sudah berikan benih iman di dalam kami, dan kami sudah menanamkan itu dalam hati kami. Dan itu kami mau supaya bertumbuh lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan ketaatan akan firman Tuhan dan perkataan firman Tuhan. Itu berdiri teguh dalam firman Tuhan, maka iman kami bertumbuh menjadi kuat, diterpa oleh angin pencobaan apapun, tetap berdiri dan tidak akan mati. Kami berdoa Tuhan, kiranya ketika kami diperhadapkan dengan peperangan iman, kami tetap kuat
Kami tetap berperang, kami tetap melawan itu, dan kami percaya kami tidak akan terkalahkan oleh setiap godaan cobaan. Kami akan menjadi pemenang oleh karena Tuhan. Karena janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami, dan Engkau memberikan rahmat anugerah-Mu dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, dan mengaruniakan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan ada kasih-Mu yang kuat melebihi daripada maut, melebihi daripada orang-orang hidup, melebihi daripada kekuatan-kekuatan dunia ini, melebihi daripada pemerintah yang ada maupun yang akan datang, melebihi kuasa di atas maupun di bawah, melebihi daripada para malaikat, melebihi daripada makhluk apapun. Dan itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, tolong setiap kami, jika ada di antara kami mulai lemah, bahkan mungkin jatuh, Tuhan, angkat mereka dalam nama Yesus. Beri kekuatan baru, beri semangat yang baru. Atau mereka yang mulai bosan, jenuh, bahkan mulai mundur, Tuhan, tolong mereka, kasih-Mu yang kuat itu menarik mereka kembali. Mereka dipulihkan oleh Tuhan, dan mereka bangkit berperang lagi melawan segala tantangan hidup ini. Dan mereka akan menang, tidak akan terkalahkan. Tidak ada yang menyerah sebelum masuk di dalam garis akhir, garis finish. Kami berdoa, hamba berdoa, kiranya Tuhan tolong setiap jemaat-Mu Tuhan. Tolong setiap orang-orang percaya yang mendengarkan firman ini, siapapun mereka Tuhan, apapun keberadaan mereka, biar firman ini datang menguatkan iman mereka, supaya mereka boleh bangkit kembali, hadapi setiap tantangan. Pasti ada kemenangan yang Tuhan janjikan buat kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus mengiang-iang di telinga hati kami, dan itu mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami. Dan itu terus menguatkan, menghibur, memotivasi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengikuti perjamuan kudus yang sudah menyediakan roti dan air anggur. Kalau tidak punya anggur, ya bisa ambil teh saja. Yang penting ada warnanya, ya. Terus roti-roti apa aja yang ada di rumah, roti marika, atau mungkin ada kerupuk ya, kecil, saudara siapkan. Sebelumnya, saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 30. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ataupun minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit meninggal." Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus, kita berdoa, minta kelayakan dari Tuhan. Kita minta Tuhan selidiki hati kita. Kalau ada hal yang belum beres, Tuhan minta dibereskan oleh Tuhan. Kalau ada suatu hal yang tersimpan, amarah, dendam, atau apapun yang ada di dalam hati kita, kita mohon ampun sama Tuhan, minta darah Yesus sucikan, sehingga ketika kita makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus, kita tidak sakit, tapi kita sembuh, kita dikuatkan,
kita diberkati Tuhan luar biasa, tubuh kita sehat, kita dipakai dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi.
His power sets me free. We live victorious. His blood and His power sets me free. We live Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena rahmat anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah membayar kami dengan harga yang mahal, yaitu memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi korban di atas kayu salib, mati bagi kami untuk menebus setiap dosa-dosa kami, dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, menunjukkan bahwa Engkau sudah mengalahkan alam maut. Oleh sebab itu, kami orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan, karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami yang lemah, yang seringkali mungkin mengecewakan hati-Mu, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Tiliklah setiap hati kami saat ini. Jika Engkau menemukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Suci kuduskan kami dengan darah-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan itu menjadi berkat yang besar bagi kami. Tubuh kami yang sakit disembuhkan, sehatkan. Kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, keyakinan kepercayaan kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang Tuhan hamba berdoa bagi setiap kami yang sudah menyediakan roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Dimanapun mereka berada, apa yang mereka pegang saat ini, Tuhan hamba berdoa, suci kuduskan dengan firman-Mu Tuhan, dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga benda-benda ini Tuhan diubahkan oleh Tuhan menjadi tubuh dan darah-Mu Tuhan, sehingga ketika kami makan dan minum, kami diberkati Tuhan, kami disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan, kami diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan kami mau diberkati dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak ibu saudara sekalian, angkatlah tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkannya karena kasihnya buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita makan tubuh Kristus dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara angkat darah Yesus, darah yang sudah dicurahkan sampai tetes yang terakhir, menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan, betapa sempurnanya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Darahnya yang mahal itu telah menebus kita, telah menghapus setiap dosa-dosa kita, dan darah ini meterai bahwa kita milik Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas keselamatan yang telah Dia berikan, anugerahnya yang telah Dia berikan. Mengucap syukur karena tubuhnya telah diserahkan, sehingga tubuh-tubuh kita ini dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dalam nama Yesus. Darahnya sebagai meterai bahwa kita kepunyaannya. Tidak ada kekuatan manapun yang dapat merampas kita dari kasih Tuhan. Darah itu menutup bungkus kita. Tidak ada kekuatan manapun yang mampu mengganggu kita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita milik Tuhan. Kita milik Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab untuk segala kebutuhan hidup kita, baik jasmani dan rohani. Segala keperluan kita, Tuhan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya setiap kami yang sudah makan dan minum dari tubuh dan darahmu Tuhan, sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan, sudah diberi kekuatan baru oleh Tuhan, sudah diberikan semangat yang baru, motivasi yang baru, pengharapan yang baru. Kami berjalan dengan Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Ada kasih-Mu yang mengikat kami Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, kami dihindarkan dari segala mara bahaya. Engkau selamatkan jiwa kami, Engkau selamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya sepanjang bulan berjalan ini kami ada bersama dengan Tuhan, karena Engkau telah meteraikan kami dalam rencana-Mu yang agung dan mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Duta Firman, jangan lupa, ya, ada kegiatan sepanjang minggu ini lewat Zoom. Hari Selasa ada komsel 7:30 malam. Hari Kamis ada khusus ibadah doa, yaitu 7:30 malam juga. Dan juga hari Minggu. Dan ada kegiatan-kegiatan dalam komisi, baik kaum muda, sekolah minggu, atau kaum wanita, kaum pria. Mari bergabung dan kita akan sama-sama tumbuh bersama di dalam Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri dengan doa berkat, Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja Sidang Jemaat Allah Duta Firman. Nah, di layar ini ada nomor rekening gereja, atas nama gereja. Saudara bisa memberikan dengan sukacita, ya, dengan kerelaan, dengan dorongan daripada Tuhan. Karena ketika kita memberi dengan sukacita, Tuhan membalas itu berlipat-lipat ganda, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Tuhan berkati kita semua. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita boleh berdiri di rumah kita masing-masing, dan kita mau tutup ibadah kita. Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, yang kami percaya sudah hadir di tengah-tengah kami, yang sudah melawat setiap pribadi, yang sudah memberikan firman-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan Engkau sudah meteraikan kembali kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua berkat-berkat-Mu, janji-janji-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu Tuhan, yang terus menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai kami sepanjang hari ini, dalam semua aktivitas kami, bahkan sepanjang minggu ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, apa yang kami rencanakan dengan pertolongan Tuhan boleh tercapai. Bahkan Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan keluarga kami. Engkau tinggal dalam keluarga kami. Engkau berada dalam pekerjaan kami, usaha kami. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, pergaulan kami, bahkan dimanapun kami berada. Engkau tetap menyertai kami dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur ibadah ini boleh jadi, biarlah semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan minta berkat Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang sudah membawa persembahan mereka, apakah itu persembahan perpuluhan ataupun persembahan sukarela ataupun persembahan kegiatan, dana kegiatan. Mereka memberi dengan sukacita. Tuhan
Tuhan membalas setiap pembersembahan mereka, setiap usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka rencanakan, Tuhan akan memberkati mereka. Berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, serta mengakhiri ibadah kami saat ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah mata imanmu kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia keselamatan melalui Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, dan urapan daripada kuasa Roh Kudus akan senantiasa tinggal dan menyertai kita sekalian sepanjang hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang untuk kali yang kedua di atas awan yang permai, untuk menjemput setiap saleh-salehnya, yaitu saya dan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.